Halo pemirsa Info Banua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan program Banua Tanpa Corona. Sudah 9 bulan, sejak bulan Maret tahun 2020, kita mengalami kondisi pandemi saat ini. Berbagai sektor tengah berjuang untuk bisa mengentaskan hal tersebut. Salah satu sektor yang paling bekerja keras adalah sektor kesehatan tentunya. Bersama saya telah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yaitu Pak Mahli Riyadi. Halo Pak. Ya, Bagaimana kabarnya? selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Lagi tengah berjuang nih Pak ya untuk mengentaskan permasalahan COVID-19 di Ya, Banjarmasin. tentu, karena itu menjadi tugas pokok kami di Dinas Kesehatan, karena COVID-19 ini bencana nasional non alam, tetapi kesehatan, dan sebagai Dinas Kesehatan ya tentu kita panglimanya untuk penanganan ini tentunya. Nah, sebelum mungkin kita akan membahas isu-isu nih Pak terkait vaksinasi dan ada rapid antigen nih Pak, Iya. yang tengah heboh di masyarakat. Betul. Kita mau tahu nih Pak, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin sendiri nih Pak? Ya, jadi perkembangan COVID-19 di Banjarmasin dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ada peningkatan. Ini tentunya ya menjadi kewaspadaan kita bersama. Kita lebih menemukan klaster keluarga tentunya dari kenaikan kurva ini, dan kondisi Banjarmasin sampai saat hari ini kasus aktif itu ada 167 orang, 90 orang tentunya melakukan isolasi mandiri, dan ada 77 orang itu dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, dari gambaran itu ya kita temukan tadi ini berasal dari klaster keluarga. Klaster keluarga itu yaitu satu orang lebih dari kepala keluarga itu yang terinfeksi COVID-19, bahkan ada yang serubahan, satu rumah kena semuanya. Nah, ini yang tentunya menjadi kewaspadaan bersama. Nah, mengenai hal tersebut juga nih Pak, apakah terdapat kendala dalam mengatasi hal tersebut Pak? Terjadi peningkatan ini kan mungkin pastinya ada kendala nih Pak yang di lapangan terjadi seperti itu. Iya, kendala yang kita hadapi saat ini menurunnya perilaku masyarakat, kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Masyarakat mulai kendor, masyarakat umumnya cenderung bosan barangkali dengan protokol kesehatan ini, sehingga menjadikan kita sebagai sebuah tantangan untuk kembali bersemangat mengedukasi kepada mereka ya agar disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Yang kedua yang menjadi kendala utama ya, kita juga harus menyemangati petugas kita di lapangan yang sudah ya 8 bulan ini bertempur, berjuang menangani COVID. Ya, mereka juga manusia biasa, pada kalanya ada tingkat kejenuhan oleh petugas. Nah, sehingga ya tentu ini menjadi sebuah tantangan buat kami agar selalu menyemangati petugas kita di lapangan. Nah, tantangan yang ketiga yang kami hadapi juga adalah masih adanya stigma di masyarakat ya, bahwa ya kalau COVID itu malu atau dikucilkan, kan tentu tidak sebenarnya. Jadi penyakit COVID-19 ini ya sama penyakit infeksi biasa, influenza seperti pada umumnya, hanya saja ya memang karena ini tergolong baru ya, sehingga memerlukan ketahanan tubuh yang lebih karena baru sifatnya, sehingga ya tubuh kita juga bereaksi lebih dibandingkan dengan penyakit influenza biasa. Oke. Nah, dari ketiga masalah yang dihadapi nih Pak, yang mungkin sudah terdeteksi juga oleh tim Dinas Kesehatan, Iya. apakah ada program atau solusi nih Pak yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin khususnya untuk mengentaskan permasalahan tersebut Pak? Ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi, tentu kita mengidentifikasi permasalahan tadi, apa sih yang menyebabkan COVID-19 di Banjarmasin itu meningkat. Ya, tentu tadi menurunnya perilaku, kemudian kita juga mengidentifikasi
faktor penyebabnya itu adalah berasal dari pelaku perjalanan, sehingga kita membuat edaran ya di pemerintah kota, di dinas kesehatan sendiri, yang kita lakukan larangan untuk bepergian ke daerah ya zonasinya berbahaya, yaitu kita buat di dinas kesehatan, dan juga himbauan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali kalau mereka ingin bepergian ke suatu daerah yang zonasinya merah. Nah, selain itu ada yang menjadi program kami di dinas kesehatan, yaitu EDOTI, edukasi tanpa henti. Ya, kita mengedukasi masyarakat ya, karena perilaku masyarakat tadi sudah mulai menurun, kita edukasi terus. EDOTI ini kita lakukan saban hari di puskesmas, dan saban hari Minggu di 0 km. Di mana saat ini tempat berkumpulnya masyarakat Banjarmasin itu kan satu-satunya tempat yang mereka bisa kumpul-kumpul, yaitu di 0 km. Nah, disitulah kami mengedukasi mereka agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oke, jadi di sela-sela mungkin ada tempat yang mulai abai, tim Dinkes masuk ke situ. Betul. Nah, terkait ini Pak, mungkin kita sudah mendengar isu-isu terkait vaksin, dan kita sudah dipastikan tahun depan akan memulai vaksinasi di Indonesia nih Pak. Bagaimana untuk Kota Banjarmasin sendiri nih Pak, kesiapan, dan mungkin apakah ada informasi terkait jumlah vaksin yang mungkin akan diterima di Kota Banjarmasin seperti itu Pak? Ya, jadi untuk program pemerintah tentang vaksinasi, karena ini adalah sebuah program herd immunity yang dilakukan melalui vaksinasi, kita tentu mendukung program pemerintah, dan sejauh ini persiapan kita sudah siap, karena sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan Zoom dengan Kementerian Kesehatan, dan petugas kita sudah dilatih, kita juga sudah membuat jadwal, dan fasilitas puskesmas sudah siap, petugas sudah siap. Ya, jadwal sudah kita susun, tinggal nunggu vaksinnya saja lagi ya untuk dalam pelaksanaan. Nah, sambil juga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan vaksin ini, karena saya kira itu sangat penting sekali masyarakat mengetahui tentang vaksin ini. Dan jumlah orang yang menjadi sasaran kita juga sudah kita identifikasi ya, dari jumlah usia produktif, dikurangi jumlah orang yang sudah terpapar COVID-19, dikurangi usia 19 tahun ke bawah, kita ketemu angka kurang lebih 427.000 warga Kota Banjarmasin yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 ini. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, dan selanjutnya nih Pak, terkait kita sudah tahu juga nih bahwa ada beberapa daerah, apakah daerah yang mempunyai pusat pariwisata juga nih Pak, seperti contohnya Bali sudah menerapkan tes yang awalnya kita menggunakan rapid test nih Pak, dan ternyata dalam beberapa waktu ini ada pemberitahuan bahwa tes rapid antigen itu dipakai sebagai syarat atau prosedur perjalanan. Nah, bagaimana sendiri untuk Kota Banjarmasin sendiri nih Pak terkait hal tersebut? Jadi kita tentu menyesuaikan dengan kebijakan itu, kita sudah menetapkan ada 16 fasilitas pelayanan kesehatan di Banjarmasin yang bersedia memberikan pelayanan rapid test antigen tersebut, dan diantaranya juga klinik-klinik yang mengajukan permohonan ke dinas kesehatan itu tentu mendukung program pemerintah dalam hal ini ketika mereka ingin bepergian keluar daerah ya. Ada 16 fasilitas yang sudah kita tetapkan, tentu dengan prosedur mereka mengajukan permohonan dulu ke dinas. Kita tentu bagi yang pertama kali ya kita memvisitasi fasilitas tersebut, apakah memadai atau tidak, apakah punya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pengambilan swab nasofaringnya ya. Kemudian baru kita berikan rekomendasi mereka untuk boleh melakukannya. Jadi ada 16, dan kita menyesuaikan dengan kebijakan tersebut agar menghindari adanya dugaan-dugaan pemalsuan swab rapid test yang di bandara. Jadi instansi mana, fasilitas mana yang selama ini kita rekomendasikan ya tentu kita pertanggungjawabkan. Oke. Nah, jadi memang itu mengantisipasi juga terhadap respon masyarakat nih Pak ya, terhadap surat-surat yang mungkin sudah dibuat palsu dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Nah, terkait ini juga Pak, apakah mungkin ada himbauan untuk masyarakat dan mungkin khususnya Kota Banjarmasin juga untuk
tetap nih Pak, di tahun 2021 mendatang ini kita mungkin sudah ada di penghujung tahun juga, apakah mungkin ada pesan atau himbauan juga, dan mungkin sedikit nih Pak, ada informasi strategi apa sih yang akan dilakukan ke masyarakat untuk bisa mengentaskan permasalahan COVID di tahun depan nih Pak? Ya, kita menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini, karena tanpa peran serta masyarakat tidak bisa mengatasi pandemi ini. Kenapa? Karena masyarakat itu adalah garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran penularan COVID-19 yang lebih mengerikan di masyarakat. Jadi masyarakat itu sebenarnya garda terdepannya. Sedangkan dokter perawat bidan itu garda terdepan dalam penanganan ketika orang sudah sakit. Nah, kalau upaya pencegahan, masyarakat itu garda terdepan. Sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk pertama bersedia dilakukan vaksin nantinya dalam program kita nanti. Kenapa? Karena itu adalah program herd immunity, membuat kekebalan pada masyarakat itu ada dua cara. Cara herd immunity alami, orang kena semua dulu, nanti tertinggal orang yang kuat, yang komorbid akan meninggal. Nah, itu tentu tidak seperti itu kita ingin membangun sebuah herd immunity. Ya, tetapi melalui vaksinasi inilah sebenarnya herd immunity yang kita perjuangkan dan kita upayakan, karena itu program pemerintah untuk membangun kekebalan. Karena virus itu nggak ada obatnya. Kalau nggak ada obatnya, bagaimana caranya menguatkan daya tahan tubuh? Meskipun vaksinasi ini tidak memberikan jaminan orang tidak kena, tidak. Kalau dia kena sesudah vaksinasi, tidak separah orang yang tidak bervaksinasi. Kalau ada stigma-stigma buruk berkaitan dengan ini, kita luruskan ya bersama-sama teman-teman VES, mengedukasi masyarakat agar masyarakat memahami betapa pentingnya sebuah vaksinasi ini. Oke, nah juga dihimbau juga untuk masyarakat, sebentar lagi kita sudah ada di penghujung tahun nih Pak ya, dan juga dimohonkan nih untuk teman-teman dan masyarakat juga Kota Banjarmasin agar menahan diri, agar tidak terlalu gegap gempita, karena mungkin biasanya ada perayaan nih Pak ya, perayaan libur Natal dan Tahun Baru juga. Dan tidak bosannya juga kami untuk mengingatkan selalu menerapkan protokol 3M, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga imunitas tubuh agar tetap kebal dan tahan dalam kondisi pandemi saat ini. Saya Faisal, segenap kru Info Banua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.